Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, jadi ini video pertama yang mau aku buat, dan aku cuma pengen berbagi pengalaman atau cerita aku tentang benjolan di leher aku. Nah, itu biasa kita sebut kelenjar getah bening ya. Nah, jadi tepatnya 2 bulan yang lalu aku tuh kayak ada semacam benjolan gitu di leher, dan itu bukan cuma satu, tapi ada 3, yang 2-nya gede, yang satunya kecil. Dan itu sangat terasa sekali kalau aku noleh ke samping gitu, itu benjolannya tuh kelihatan banget yang dua-duanya gitu. Jadi aku searching, terus aku juga YouTube, aku liatin tuh kan pengalaman orang gitu cerita-cerita tentang benjol di leher. Nah, itu kayaknya itu parah-parah banget gitu loh. Jadi aku jadi parno sendiri kan, kayak takut kanker lah, aku takut kayak pembengkakan kelenjar getah bening yang parah atau yang akut gitu kan. Jadi aku putusin besoknya ke dokter umum. Jadi di dokter umumnya ditanyain, ini benjolannya sakit nggak? Dia bilang gitu. Enggak dokter, ini sama sekali nggak sakit, aku bilang. Cuman aku memang baru sadarnya 2 hari belakangan ini, karena memang itu sangat-sangat besar dan terasa banget sama aku gitu. Terus dia bilang, nah kamu ada gigi yang bolong nggak, atau ada yang infeksi atau apa, katanya kan. Oh nggak ada dokter, saya memang ada gigi bolong tapi udah saya tambal, aku bilang gitu kan. Oh gitu ya, ya udah, kamu duduk dulu di situ, saya periksa nanti, dia bilang. Terus dia periksa, oh iya ini benjolannya sangat terasa ya, dia bilang gitu. Ya udah kita kasih, saya kasih obat minum dulu ya, ntar kamu minum ini dulu, ntar kita observasi lagi. Oh iya dokter. Nah jadi aku tuh dikasih minum obat nih, Samquinor, terus metilprednisolon, sama nih Clindamycin. Nah itu duanya antibiotik, satunya untuk obat kecilin itu benjolan. Nah jadi 2 hari kemudian itu benjolan memang beneran kecil. Nah aku bersyukur banget waktu itu. Cuman masalahnya adalah waktu itu aku telat haid. Nah jadi aku cepet-cepet periksa, nah ternyata aku positif hamil. Jadi kan aku pergi deh sorenya ke dokter kandungan, terus aku bawa obat yang tadi itu ke dokter kandungan. Nah kata dokternya, eh, kamu ada keluhan apa? Terus aku bilang kan, oh nggak ada keluhan apa-apa dokter, cuman memang saya tesnya lebih cepat karena ini saya ada benjolan di leher, jadi saya sedang konsumsi obat gitu kan. Terus dia periksa, mana obatnya, dia lihat kan. Oh iya bener, ini nggak boleh diminum sama ibu hamil ya, katanya gitu. Jadi udah agak 2-3 hari gitu, benjolannya tuh nggak kecil, malah tuh nambah, tah 3, tah 4, tah 5 gitu. Jadi besoknya aku pergi lagi deh tuh, kan takut aku nih parno ya lagi hamil. Itu waktu aku minum dari dokter, obat dari dokter umum tuh kan kecil. Terus aku pergi ke, terus gimana? Ya kemarin saya waktu minum obat dari dokter kecil, pas 2 hari setelah saya minum obat itu, nah ternyata saya tuh lagi hamil dokter, katanya gitu kan. Lagi hamil memang ini tidak boleh minum obatnya gitu, memang obat ini memang tidak ada yang boleh untuk ibu hamil, dia bilang gitu kan. Terus oh gitu ya dokter, ya udah nanti kita observasi lagi setelah kamu trimester kedua atau ketiga, dia bilang. Kalau misalnya benjolan kamu kecil berarti kamu itu ada infeksi, dia bilang. Oh jadi infeksi ya dokter. Nah coba itu kayaknya sih iya, karena kalau misalnya dia nggak kecil berarti dia ada penyakit lain, dia bilang gitu. Terus malamnya kan aku periksa nih, cek di Google. Nah aku ketemu kalau peradangan uh, kelenjar getah bening itu bisa dari abses gigi katanya. Terus aku baru ingat ternyata aku tuh ada abses gigi. Abses gigi itu peradangan di gusi, beradangan terus dia bananah gitu. Nah itu ada pas di sebelah gigi aku yang ditambal. Nah jadi mungkin tambalan gigi itu nggak bagus atau gimana ya gitu, nggak beres atau nggak bagus gimana gitu. Ya udah jadinya, oh iya benar nih Pi, aku cerita sama suami aku kan, oh iya benar nih Pi, ini kayaknya ini gara-gara absces gigi deh ini. Aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya ada sesuatu yang ganjal tuh kan, takut banget lah pokoknya kalau yang benjolan-benjolan gitu. Terus ya udah besok kita cek aja ke dokter gigi, dia bilang gitu. Terus besoknya pergi ke dokter gigi kan. Di dokter gigi, aku ceritain, nah gini 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 dokter. Oh yaudah, ini kamu perawatannya sampai 5 kali ya. Itu beneran bisa sembuh ya dokter? Iya bener, kalau udah 5 kali biasanya sembuh, dia bilang gitu kan. Pasti sembuh, dia bilang. Oh yaudah, terus aku cek perawatan itu kan yang pertama. Nah dari perawatan gigi yang pertama itu benjolannya udah mulai kecil. Nah yang kecil-kecil itu udah mulai hilang gitu. Terus wah iya nih bener deh gara-gara gigi ini.
Aku bilang gitu kan, nah, aku harus rajin nih perawatan. Nah terus perawatan yang kedua aku datang lagi, nah gimana lehernya, kata dokter giginya kan, ya nih dokter kayaknya udah kecil deh dokter. Nah bener deh nih kayaknya gara-gara gigi, karena waktu di perawatan pertama dia bilang gini, "Eh, di benjolan kayaknya bukan gara-gara gigi, abses gigi, karena kalau benjolan abses gigi bukan di sini dan bukan kayak gini benjolannya," dibilang kayak gitu. Nah biasa tuh di sini, dan dia nggak akan lari-lari katanya gitu kan. Eh, aku tuh bersikeras, ya udah dokter nggak apa-apa deh. Saya memperbaiki gigi saya dulu aja, abses itu, aku bilang kayak gitu. Nah ternyata beneran itu gara-gara abses gigi. Terus dia bilang kan, iya nanti kalau misalnya ini nggak mengecil, saya rujuk kamu ya ke dokter spesialis, dia bilang gitu kan, spesialis bedah, dia bilang gitu. Nah ternyata kan kecil tuh, jadi dia tuh yang perawatan kedua dia tuh lama banget, dan perawatan yang kedua alhamdulillah itu benjolannya tambah lama tambah kecil, dan sekarang udah hilang gitu. Nah jadi pengalaman aku, ternyata benjolan di leher aku itu gara-gara abses gigi, itu infeksi. Jadi buat kalian yang lagi ada peradangan benjolan di leher itu, jangan panik. Kalian periksa dulu, searching dulu, atau kalian periksa dulu di bagian mulut kalian apakah ada infeksi atau enggak gitu. uh, Ntar kalau misalnya kalian udah nemu celahnya, kalian bisa langsung ke dokter umum, terus ntar kalian cerita kalau kalian ada ini, nah baru deh ntar kalian ke dokter gigi gitu. Jadi kalian jangan ini dulu, berpikiran yang aneh-aneh dulu kayak aku dulu gitu kan, mikirnya itu tuh kanker aja gitu, parah aja nih, ntar gue udah mati nih, ntar lagi gue mati nih gitu. Dan sharing pengalaman cerita aku, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih udah mau dengerin cerita aku.